Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang perkembangan bisnis di era digital. Di era teknologi seperti ini, terdapat perubahan yang sangat terlihat dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi di era digital, di mana adanya peralihan dalam kebiasaan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Kemajuan teknologi saat ini tentu sangat memfasilitasi manusia dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas. Dengan adanya peluang tersebut telah menciptakan persaingan bisnis yang semakin ketat dan kompetitif. Di era digital seperti ini, tanpa memanfaatkan teknologi yang ada, bisnis biasanya akan tertinggal dan sulit untuk bertahan dalam persaingan. Hal tersebut tentu menjadi tuntutan bagi manusia sebagai sumber daya manusia untuk menjadi pribadi yang tanggap dan responsif dalam menerima segala perubahan, sehingga siap untuk terjun dalam persaingan di era global dalam dunia bisnis industri. Dalam hal ini, pengaruh signifikan yang terlihat jelas dalam era digital adalah adanya perkembangan yang sangat pesat pada sektor ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia dengan adanya era digital ini adalah di mana kita dituntut untuk mampu menyetarakan dan mengikuti perkembangan zaman serta perkembangan teknologi di dunia. Tak hanya itu, teknologi juga telah mengubah cara pandang manusia dalam beraktivitas, sehingga pada saat ini manusia lebih bergantung pada keberadaan teknologi. Namun di samping itu, teknologi digital juga memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki dan tidak dapat ditemukan pada teknologi analog atau konvensional. Keistimewaan yang pertama adalah kemampuan dalam mengirim informasi secara cepat dan efisien dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga waktu yang diperlukan relatif sedikit. Yang kedua, yaitu penggunaan secara berulang-ulang terhadap informasi tersebut tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi. Manfaat yang ketiga adalah mudahnya dalam mengakses informasi dan dengan mudah memproses dan memodifikasi informasi tersebut ke dalam berbagai bentuk yang lain. Manfaat yang keempat adalah kemudahan dalam memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang kelima adalah kemudahan dalam mengirimkan informasi secara interaktif. Nah, dengan adanya kelebihan yang dimiliki oleh perkembangan teknologi tersebut, tentu dapat mendukung serta mempermudah akses bagi seluruh sektor bidang, termasuk sektor bisnis dan industri. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia, dalam konferensi persnya pada tahun 2018 mengatakan bahwa pada tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau meningkat sekitar 7,96% yang pada awalnya pada tahun 2016 hanya mencapai sebesar 132,7 juta jiwa. Dengan adanya kemajuan teknologi tentu sangat berpengaruh dalam perkembangan bisnis yang ada. Dalam dunia bisnis di era digital, kemajuan teknologi memiliki peranan dan pengaruh yang sangat penting, terutama dalam bidang pemasarannya. Dalam hal ini, teknologi berperan sebagai fasilitator guna menunjang kegiatan dalam dunia bisnis yang ditujukan untuk perencanaan strategi penjualan, menentukan harga pasar, mempromosikan produk, dan juga mendistribusikan barang dan jasa yang disediakan. Namun tak hanya proses produksinya saja, teknologi juga mengambil peran. Tak hanya di proses produksinya saja, teknologi juga mengambil peran di dunia bisnis yang digunakan sebagai sarana pemasaran atau promosi. Yang pada awalnya promosi dilakukan dengan cara mencetak selebaran atau memuatnya dalam surat kabar seperti koran dan majalah, kini semua sudah bergeser dan mengganti konsepnya dengan menggunakan promosi atau iklan online. Di samping hal itu, terdapat juga beberapa faktor perkembangan bisnis di era digital seperti ini yang sangat harus dipahami oleh pelaku bisnis sebelum memulai bisnisnya. Faktor yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Pada prinsipnya, peran teknologi dalam pemasaran merupakan sebagai alat untuk mempermudah proses produksi. Namun di balik itu semua, sumber daya manusia dan strategi pemasaran merupakan kunci utamanya. Dalam dunia bisnis, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting. SDM merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan fisik yang dimiliki oleh setiap individu. Daya pikir itu sendirilah adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir, sedangkan kecakapan fisik diperoleh dari usaha.
Dalam upaya pemenuhan kualitas dan wawasan manusia sebagai sumber daya manusia dalam mengembangkan bisnisnya di era digital seperti ini, tentu saja dibutuhkan adanya pelatihan guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan SDM tersebut. Faktor yang kedua adalah tren atau kebutuhan pasar. Tren atau kebutuhan pasar merupakan salah satu faktor acuan dalam menilik perkembangan bisnis di era digital. Yang dimaksudkan sebagai acuan dalam hal ini adalah tren pasar yang sangat berpengaruh dalam memprediksi mengenai bagaimana kondisi bisnis di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tren pasar di masyarakat. Salah satunya faktor tersebut yaitu dalam penggunaan media sosial sebagai acuan dalam gaya hidup. Faktor yang ketiga adalah dalam faktor ini kembali menjelaskan bahwa sebagai pelaku bisnis dituntut harus mampu peka dan tanggap terhadap perkembangan teknologi yang kian canggih. Hal ini karena kita tidak dapat memungkiri bahwa perkembangan teknologi telah menjadi salah satu bagian atau faktor penting dalam perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Faktor yang keempat adalah kondisi masyarakat. Dapat dipahami bahwa kondisi yang tercipta di dalam masyarakat selalu berubah-ubah setiap waktunya. Kondisi masyarakat inilah yang menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kondisi pasar. Pelaku usaha harus memahami benar mengenai perubahan kondisi dalam masyarakat, sehingga dari hal inilah kondisi target pasar dapat ditentukan. Faktor yang kelima adalah kondisi perubahan politik. Kondisi politik yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pengaruh sektor pemerintahan dalam perkembangan bisnis. Perubahan kondisi politik di sini memegang peranan yang cukup penting. Hal ini dikarenakan jalur politik akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan berpengaruh pada berjalannya bisnis di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah yang juga menentukan bagaimana peraturan-peraturan mengenai dunia bisnis pada masa yang akan datang akan terbentuk. Pengaruhnya bahkan cukup luas hingga mencapai pada pengaruh harga barang baku hingga penjualan serta pemasaran barang dan jasa. Faktor yang keenam adalah kemajuan digital marketing. Digital marketing atau pemasaran digital merupakan suatu bentuk usaha dalam bentuk mempromosikan dan memasarkan sebuah merek dengan menggunakan teknologi media digital seperti internet. Menurut Gary, Wong, Killick, Kotler, dan John Sonder 2008, pemasaran adalah mengelola hubungan pelanggan dengan menguntungkan. Sedangkan digital marketing menurut Kevy dan Meyer tahun 2009 adalah pemasaran yang memiliki lingkup lebih luas karena mengacu pada media digital seperti web, email, dan media nirkabel. Dan dengan diiringi oleh kemajuan teknologi yang ada, saat ini keberadaan digital marketing juga menjadi salah satu faktor penting yang berperan dalam membuat bisnis digital memiliki banyak peminatnya. Dengan menerapkan digital marketing akan dengan mudah menarik calon pelanggan untuk mendekat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kemajuan digital marketing memiliki pengaruh pada kondisi bisnis digital di masa yang akan datang. Dengan adanya perkembangan bisnis di era digital seperti ini juga memberikan pengaruh terhadap konsumen. Terdapat beberapa manfaat yang didapat oleh konsumen dengan keberadaan bisnis online atau bisnis digital. Manfaat yang pertama adalah kemudahan. Dengan mudahnya konsumen dalam mengakses internet, membuat pelanggan atau calon konsumen dapat memesan produk selama 24 jam dimanapun dan kapanpun mereka berada, sehingga mereka tidak harus berkendara atau repot-repot menuju tempat penjualan. Manfaat yang kedua adalah informasi. Saat ini, jaringan internet sangat mudah untuk diakses, sehingga konsumen akan dengan mudah memperoleh informasi tentang perusahaan, produk, maupun harga produk tanpa perlu meninggalkan tempat mereka. Manfaat yang ketiga adalah tingkat keterpaksaan yang minim. Dalam hal ini, konsumen tidak perlu lagi menghadapi atau melayani bujukan atau faktor-faktor emosional dari lingkungan sekitarnya. Selain manfaat yang ada, terdapat juga beberapa alasan mengapa konsumen lebih memilih berbelanja di online shopping atau bisnis digital. Alasan yang pertama adalah waktu. Pelanggan lebih memilih untuk berbelanja online dikarenakan hal itu tidak menghabiskan banyak waktu dibandingkan harus berbelanja secara offline. Alasan yang kedua adalah ketersediaan barang di pasaran. Ketersediaan barang di pasaran yang dimaksudkan adalah apabila pada suatu waktu barang yang konsumen cari ternyata sulit ditemukan di daerah yang dekat dengan lokasi konsumen. Namun dengan adanya online shopping akan memudahkan konsumen untuk dapat membeli barang tersebut tanpa harus berpergian jauh. Alasan yang ketiga adalah harga.
Beberapa toko online menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang ada di pasaran. Untuk beberapa waktu juga online shopping sering mengadakan promosi atau diskon besar-besaran sehingga menarik lebih banyak minat pembeli. Kesimpulannya adalah dengan adanya perkembangan digital di era global seperti ini mampu memberikan peluang terhadap pelaku bisnis guna mengembangkan bisnisnya menjadi lebih luas dan mudah untuk dijangkau. Selain memberi keuntungan bagi para pelaku bisnis, perkembangan bisnis digital ini juga memberi kemudahan kepada para konsumen untuk dapat mengakses dan berbelanja dengan lebih efisien dan tidak memerlukan banyak usaha untuk melakukannya. Nah, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam penyampaiannya yang kurang berkenan. Saya Syifa Nasira, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.